Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin di dunia ini orang yang bebas berkata-kata, bebas berbicara dengan apapun, ya mungkin hanya Rocky Gerung ya. Terbukti setelah kemarin melakukan penghinaan juga aman-aman saja. Bahkan diangkat juga menjadi Rasulullah oleh Abah Laos itu. Beruntung sekali ya Rocky Gerung ya. Beruntung sekali bisa bebas melakukan apapun tanpa terkena dampak hukum, meskipun itu penghinaan dan hujatan kepada presiden. Pantesan pendukungnya Rocky Gerung itu banyak yang nggak terima, banyak yang mengancam saya, banyak yang minta Sherlock sama saya. Karena Rocky Gerung saya laporkan ke kantor polisi masalah kata-kata yang tidak sopan terhadap presiden. Pokoknya yang nggak terima itu banyak sekali. Dan juga saya baru sadar kali ini ya, katanya Abah Aos, Rocky Gerung itu adalah Rasul utusan Allah. Dan Abah Aos ini juga pernah mengatakan bahwa Anies Baswedan itu adalah Imam Mahdi. Kemarin juga Abah Aos bercerita kalau beliau itu pernah ke surga mendapatkan dompet yang isinya itu adalah uang tagihan. Itu adalah Abah Aos. Abah Aos ini orang pintar, seharusnya mempunyai gelar. Gelar yang pas buat Abah Aos cuma satu, Abu Nawas. Abu Nawas. Abu Nawas itu adalah orang lecek atau orang pembohong nomor satu sedunia. Siapapun yang kumpul dengan Abu Nawas, maka orang itu akan menjadi bodoh. Karena Abu Nawas ini adalah pembohong kelas kakap. Orang pintar bisa menjadi bodoh kalau kenal atau kalau pernah gumbul sama Abu Nawas. Abu Nawas di Indonesia ini adalah Abah Aos. Kali ditambah dari napas harian 825. Cantiknya mbaknya. Mohon maaf, itu Abah Mbak Laos. Maaf. Saya mau nanya, serius ya. Saya mau nanya, itu wangsit atau gimana sih Abah Laos? Abah Laos. Katanya Rocky Gerung. Rocky Gerung katanya Rasulullah. Katanya Rasulullah, katanya utusan Allah. Kok bisa begitu? Astagfirullahaladzim. Aduh, Abah Laos sehat kan? Ada lagi itu katanya habis tahajud terus narik nafas sampai 2023 kali. Ditambah sama nafas harian. Nafas harian katanya. Dikata bang keliling ya. Dikata bang keliling kali ya. Bayar harian. Nih bang lagi Abah Laos. Saya turut prihatin ya Bah Laos, ya Allah, semoga selalu diberi kesehatan ya, semoga dipanjangkan umurnya ya Bah Laos. Amin, amin. Biar tetap bisa menghibur gitu loh. Banyak tetap dukung Rasulullah. Tetap dukung Rasulullah. Rocky Gerung.
Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Abah Laos, ente kenapa sih ya? Ada yang salah kali ya ini. Aduh. Astagfirullahaladzim. Mbah Laos, ya gimana jadi Rasulullah? Orang si Rocky Gerung agamanya Katolik itu aja nggak tahu tuh. nggak jelas kok dia dinobatkan sebagai Rasulullah katanya. Dinobatkan Rasulullah katanya, utusan Allah. Astagfirullahaladzim. Ya kali Baba, Allah tuh ngutus orang kayak gitu. Astagfirullahaladzim. Ya Allah, Rasulullah kok disamain sama roti gulung ya, yang barbar Roti begitu. gulung. Abah Laos sehat. Gimana? Lanjut. Waduh, Bebas, Pol. guys, enak banget ya jadi Rocky Gerung. Dia bebas ngomong sana kemari, menghantam sana sini tanpa mempertimbangkan bagaimana hati nurani seorang pendengar, guys. Coba kalau posisinya Rocky Gerung itu dulu kayak Ahok lah. Oh, habis Rocky Gerung kalau kayak itu Ahok. ngomong kitab suci itu fiksi, dia aman-aman saja. Tapi Nah, coba kalau Ahok yang bilang kitab suci itu fiksi, saya kira Demo akan ada berjilid-jilid. demo berjilid-jilid. Saya yakin itu ketika Ahok ngomong kitab suci itu fiksi, mungkin terjadi demo berjilid-jilid. Tapi ini Pak Rocky Gerung Berjilid-jilid aman-aman demonya. saja, guys. Ngomong Nah, itu. apapun dia aman. Entah dia punya backingan atau dia punya masa yang loyal, saya tidak tahu terkait itu. Saya cuma cemburu doang sama Pak Rocky. Kok bisa demikian? Padahal kita sama-sama masyarakat Indonesia, guys. Benar gak? Gini, aku melihat bahwa hukum di Indonesia itu ditegakkan itu karena melihat alasan kondusivitas ataupun karena ada kepentingan penguasa. Itu dua hal. Kenapa alasan kondusivitas gini, guys? Ahok mungkin dijadikan kambing hitam karena kalau Ahok tidak dipenjara pada saat itu mungkin akan terjadi demo besar-besaran terjadi, sehingga memang ya mungkin pemerintah ya udahlah tangkap Ahok, gak apa-apa jadi kambing hitam daripada masyarakat terus bergejolak, demo berjilid-jilid terjadi yang kemudian itu akan menimbulkan ketidakstabilan ekonomi dan lain sebagainya, sehingga aparat mungkin menurut saya ini akan terjadi chaos yang luar biasa sehingga dikambing hitamkanlah Ahok. Itu menurut pandangan saya. Saya tidak membela Pak Rocky Gerung ataupun membela Ahok, akan tetapi kalau kita persoalkan dari dua hal itu, ya padahal mereka sama-sama non-muslim gitu loh. Kemudian yang kedua, mungkin karena ada aspek kepentingan penguasa. Kita bisa lihat bagaimana Harun Masiku hari ini tidak bisa ditangkap dan sebagainya. Ya, yang penting Belum guys bisa gini, kita ditangkap, sebagai bukan netizen, nggak bisa. kita harus mencoba mengkoar-koarkan keadilan di media, karena dengan demikian ya pemerintah mungkin akan melihat. Kita bisa lihat contoh Bima yang kemudian bikin video tentang jalan yang rusak di Lampung dan akhirnya pemerintah merespon karena ada riak-riak di media. Tanpa ada riak gerakan di media yang begitu masif, saya kira hukum sulit untuk ditegakkan, guys. Itu positifnya ya, dan negatifnya juga ada. Kayak Sambo kalau tidak ada gerakan netizen mungkin tidak akan dipenjara. Ataupun siapa itu yang perpajakan itu yang kemarin Rafael Alun. yang pejabat-pejabat di pajak itu kan, Rafael kalau tidak Alun. ada riakan di media mungkin tidak akan ditetapkan sebagai tersangka dan sebagainya. Oh, Rafael Alun. Nah, begitu guys. Tapi jangan kemudian gerakan di media ini, para netizen ini menghakimi orang-orang yang tidak bersalah. Kurang lebih seperti itu, guys. Rocky Gerung itu adalah Rasulullah, utusan Allah. Guys, Avioris tersesat dulu ke darat sebentar. Dari laut tersesat ke darat. Kita ngomongin dia itu siapa. Bagi rekan-rekan yang belum tahu, itu disebut sebagai pimpinan tarekat Qadiriyah Naqsabandiyah. Yang tarekat ini sebenarnya tarekat baik menurut Qadiriyah para ulama, Naqsabandiyah. sebagai mutabaroh dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Jailani dan juga Bahauddin An-Naqsabandi.
Tetapi belakangan pimpinannya ini sering mengungkapkan pikiran yang menyeleneh. Bahkan dia pernah menyebut bahwa salah satu capres itu adalah Imam Mahdi katanya. Yang nggak memenangkan Imam Mahdi ini Dajjal. Katanya, kan? Saya sih sebenarnya nggak heran kalau orang tua, orang pikun yang mulai pikun seperti itu ngomongnya ngawur, nilainya nggak aneh. Karena secara alamiah otak manusia itu kemampuannya semakin menurun. Jadi ya mungkin ada saraf-saraf yang mulai terganggu, mulai kena encok. Bisa jadi. Itu jadi saya nggak heran kalau orang tua seperti itu. Yang saya heran adalah orang yang masih muda, pikirannya masih bagus, otaknya masih segar, ganteng-ganteng, gagah-gagah, kaya-kaya, kok masih percaya sama orang seperti itu? Nah, hati-hati. itu masalahnya, sekarang itu guys. haluisme merajalela, dobolisme itu merajalela sekarang itu. Jadi gimana? Pakai akal dulu. Gak masuk akal udah buang sudah. Ya. Artinya apa? Yang bisa terjangkau oleh akal manusia, pakai akal. Kalau udah tidak terjangkau, pakailah kitab suci. Apa yang tertulis di situ, apa yang termaktub di situ. Jangan keluar dari situlah. Ya. Cebong mana suka dengan Bang Rocky. Kamilah yang kadrun yang Puspa Sanjaya. dukung Pak Anies dan Rocky. Salam akal waras, salam perubahan. Halo Bang Kadrun. Izin ya Bang, saya mau ngejawab komentar Abang, oke? Oke, pertama, Cebong mana suka dengan Bang Rocky? Ya iyalah Bang Kadrun. Mana mungkin kami suka dengan roti gulung, ya. Karena apa? Karena pemahaman kami sangat berbeda. Ya, pertama itu. Kedua, pemikiran kami jelas sangat berbeda, Bang. Jadi jelaslah kalau misalnya kami para cebong nggak suka sama roti gulung. Iya. Roti gulung. Pertama, cebong nggak suka dengan roti gulung karena apa? Karena dia pertama provokator. Suka membodoh-bodohi orang bodoh. Ya. Dengan argumentasinya yang ngalor ngidul, yang seakan-akan itu sangat benar, ya. Meskipun salah, tapi karena argumentasinya itu kuat, jadi para kadrun itu percaya dengan segala omongannya, ya. Oke? Terus selanjutnya, bisanya cebong tidak suka dengan roti gulung karena pemikirannya, penyampaian kata-katanya, pemahamannya kami berbanding terbalik Bang Kadrun, ya. Mungkin para kadrun suka dengan roti gulung karena apa? Kalian sama-sama kasar, ya kan? Sama-sama suka menghujat dan memfitnah, ya. Sukanya itu tensinya tuh selalu naik alias emosian. Beda dengan cebong. Kalau cebong rata-rata mayoritas itu kami para cebong nggak seperti itu, menomorsatukan adab, ya itu gitu. Rata-rata seperti itu Bang Kadrun, ya. Jelas kami nggak suka dengan Rocky Gerung. Dan kamilah yang kadrun yang duikung Pak Anies dan Rocky. Kadrun ngaku kadrun baru kali ini ya. Bagus, Bang Kadrun ngaku kadrun. Ngaku kadrun. Kata itu langka ya. Bagus Bang Kadrun, keren ngaku kadrun. Oke. Kalau masalah dukung mendukung, ya kalian itu harus mendukung, ya kan? Karena kadrun gitu kan. Kadrun emang suka sama Yohanis terus sama Rocky Gerung yang notabene-nya adalah sama-sama mempunyai karakter yang temperamen, yang munafik, yang suka marah-marah, suka menghujat, ya, suka munafik, kasar, barbar. Ya wajar, kalian harus saling mendukung, bebe, ya kan? Kan sekolam. Sekolam katanya. Oke, salam akal waras, salam perubahan. Oke, salam akal waras. Selama kita bisa main TikTok, ya, berarti
kita otaknya masih waras ya. Oke? Salam perubahan. Nah, masalah perubahan gini, kata Kadrun kan Yohanes itu orangnya kinerjanya bagus ya kan, prestasinya luar biasa ya kan, tanggung jawab, sopan, santun, terus baik hati, berwibawa gitu kan. Kalau memang Yohanes seperti itu Bang, ya Bang Kadrun, yang pertama dirubah adalah negaranya sendiri dulu, di Yaman Bang ya. Jelas-jelas di Yaman itu suasananya kacau, dari ekonominya, dari semuanya, dari segala faktor di Yaman itu sedang kacau ya, mungkin dari dulu gitu, makanya jadi negara termiskin ya. Nah, masalah perubahan Bang, mending junjungannya Yohanes suruh bikin perubahan dulu di negara Yaman Bang, sebelum merubah negara suruh balik lain Yaman gitu maksudnya ya. Ya Bang Kadrun, ngerti nggak Bang Kadrun? Salam perubahan, apa yang dirubah di Indonesia ya? Sedangkan di Jakarta aja Yohanes nggak bisa merubah apa-apa, cuman yang bisa dirubah itu di Sudirman. Yang bisa dirubah itu ya bambu getah-getih dari apa, dari jembatan itu dirubah ya, jaring laba-laba gitu. Para Kadrun udah seneng banget. Udah bangga banget, itu udah ngerasa prestasi sumur resapan gemilang gitu. Aduh, ya udah semangat Bang Kadrun ya, tetap cemungut, bela roti gulung habis-habisan. Sedikit menanggapi teman-teman ya, saya juga heran ya, kenapa seorang Abah Aos itu begitu ya, kenapa ya, kata-katanya itu di luar jangkauan manusia begitu, manusia yang mohon maaf ini ya, manusia yang waras begitu. Ya mungkin benar saja karena faktor usia, faktor umur, jadi daya pikirnya, daya ingatnya mungkin sedikit berkurang, yaitu wajar. Yang membuat gak wajar itu kenapa? Ini kenapa orang seperti itu masih banyak juga pengikutnya, masih juga dialulukan, bahkan didatangin oleh tokoh-tokoh politik, padahal ngomongannya udah gak di luar logika begitu. Orangnya orang intelek, orang cerdas, tapi masih saja sowan-sowan ke sana. Ya terserah mereka lah, terserah mereka, itu hak dan urusan mereka. Tapi saya pikir itu sudah nggak masuk ini ya. Rocky Gerung Rasulullah, Anies Baswedan, Imam Mahdi, dapat dompet dari surga. Ya Allah, ini era media sosial, jadi segala sesuatu hal, berita apapun pasti lebih cepat untuk tersebar ya. Jadi kembali ya, kita berpikir waras dan berpikir cerdas ya. Terima kasih teman-teman untuk semuanya, sudah azan ya, mohon maaf atas segala salah kata. Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.